Halo semua, balik lagi mau bahas tentang Mujahir Effendi. Dia itu seorang aktor bidang pembangunan dan kebudayaan atau Menko PMK. Dia kembali mendapatkan sorotan publik. Sebelumnya udah ada beberapa kontroversinya. Ya, pertama ya, itu dia salah satu orang yang mengafirmasi untuk masuk sekolah subuh. Mujahir ini meminta masyarakat mempercayakan keputusan gubernur pada saat itu, gubernur NTT, terkait jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 5 pagi waktu setempat. Di awal 2023, gubernur NTT pada saat itu, Victor Laiskodat, ini mengeluarkan aturan pembelajaran mulai pukul 5.30 waktu setempat di sejumlah sekolah pada saat itu. Nah, Mujahir ini mendukung aturan itu dan minta publik mempercayai kebijakan Victor itu. Padahal yang lain udah pada banyak protes. Dia yakin aturan masuk pagi sekolah itu nggak perlu menjadi polemik katanya. Sebab Victor dipercaya sebagai pekerja keras dan ingin memajukan generasi muda NTT. Katanya begitu. Tapi ya, publik nggak percaya. Belum tentu publiknya setuju kan gitu. Bisa dibilang ini sih namanya penyiksaan terhadap psikis dan bodis siswa dan siswi secara halus. Dijamin rata-rata mereka itu pasti belum sarapan pada saat berangkat sekolah. Nah, resiko kena masalah lambung nantinya itu pasti ada. Nah, orang tuanya pun ikut rempong pagi-pagi ya kan. Yang kedua, masalah judi online dikasih bansos. Muhajir sebut pemerintah buka peluang katanya untuk para korban judi online jadi penerima bansos. Wow. Muhajir sempat mengeluarkan wacana pemberian bansos kepada korban judi online. Walaupun belakangan gagasan itu diralat menjadi pihak yang perlu menjadi sasaran adalah menjadi sasaran penerima bansos itu harus dirubah. Gagasan tersebut menurutnya sudah disampaikan dalam persiapan pembentukan satuan tugas pemberantasan perjudian online. Ya gimana ya, yang nggak ikut judi online pembagiannya belum merata. Jadi katanya jadi beneran nih tidak mampu atau bukan pemain judi online malah nggak dapat bansos kan. Nanti malah berpikir lebih baik main judi online biar bisa dapat bansos. Jadilah nanti banyak pemain judi online. Kontroversi kan? Bayangkan kalau undang-undangnya bunyi kayak begini nih. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dan korban judi online dipelihara oleh negara. Negeri kita kayak sirkus banget, ya kan? Dan tiap hari ada aja atraksi-atraksi baru. Yang ketiga, wisuda jadi ajang kampus nih katanya untuk cari duit. Dia menyarankan perguruan tinggi swasta untuk mencari keuntungan dengan menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda. Kata dia, wisuda mahasiswa harusnya bisa jadi ajang kampus mencari uang. Hal itu disampaikan pada saat rapat dia nih di Komisi 10 DPR. Nah, sebetulnya kalau kata dia nih, untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai dapetin biaya tinggi itu. Misalnya wisuda itu ditarik biaya yang tinggi karena nggak ada orang yang akan protes walaupun mahal, karena pada saat gembira itu anak mau diwisuda, orang tua mau dia berapapun akan dibayar, berapapun bahkan realisasi. Dia juga sempat mengatakan kalau perlu keluarga mahasiswa yang datang nih, yang mau datang ini sebanyak-banyaknya, ya kan? Nggak apa-apa, tapi kata dia harus beli undangan. Udah kayak nonton konser, biar nanti beli undangan bisa bayar kemudian datang. Itu kan katanya orang orang seneng tuh ya kan, diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang gajinya telat ya kan, protes. Nah, begitu tuh kalau ketemu Mujahir itu. Aneh-aneh aja sih dia. Menteri ini emang agak nyentrik lah, ya kan. Dulu
Kalau bisa dibikin susah, ya. Kalau dulu kan begitu. Ngapain dibikin gampang? Nah, kalau sekarang, kalau bisa dibikin mahal, ngapain dibikin murah? Nanti apalagi nih? Emang kelakuan para boomer di pemerintahan kita saat ini nih lagi lucu-lucunya. Yang keempat, nggak masalah pinjol kalau kata dia untuk bayar UKT. Ini seorang Menko PMK yang ngomong, ya kan? Dia bilang nggak masalah dan mendukung usulan untuk mahasiswa minjem, ya kan, untuk pembayaran uang kuliah melalui pinjaman online. Dia juga mendukung mahasiswa ini memanfaatkan lah, ya kan, kalau lagi kekurangan atau kesulitan ekonomi. Ya, kata dia nggak ada larangannya mahasiswa ini memanfaatkan pinjol yang resmi dan supaya nggak merugikan. Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa itu katanya harus didukung gitu, termasuk pinjol. Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan transparannya dan dipastikan nggak akan merugikan mahasiswa. Kenapa enggak? Gini Pak Mujahir, ketika semua motivator menggebor-geborkan untuk investasi pada diri sendiri, sementara pemerintah memaklumkan pinjol ya untuk bayar UKT. Ini kan lucu. Kenapa? Karena buat apa ada bank BUMN? Nggak kepikiran apa? Sekalian aja bikin kredit untuk pendidikan. Kayaknya lebih solutif. Yang kelima, orang ini adalah orang yang pertama kali ya kan bikin sistem zonasi yang dampaknya sampai sekarang sangat menyulitkan orang tua murid. Dampak zonasi, ya menurut gue pribadi ya, sekolah favoritnya jadi pudar. Murid-murid makin gak punya motivasi untuk berlomba-lomba menggapai nilai terbaik. Atau kalimat gampangnya gini, yang penting sekolah deh. Bahkan zonasi pun ini masih dipersulit, itu dia poinnya. Beda jarak berapa ratus meter aja udah nggak bisa diterima. Walaupun sistem zonasi ini sistem yang bikin banyak banget punglinya. Di mana-mana jadi rebutan itu kursi sekolah. Udah bener-bener ya sebenarnya pakai nilai UN, malah sekarang pakai zonasi yang rawan banget pungli. Itu yang jadi masalah. Sekolah malah jadi ikut-ikutan jualan kursi buat anak-anak orang kaya. Ya, mungkin aja ini adalah ujian berat bagi rakyat Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak menyayangi rakyatnya. Yang hanya memikirkan bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan dari rakyat. Yang hanya memikirkan nasib keluarga dan kroni-kroninya. Ya, dari mulai presiden, menterinya, pejabat, dan DPR, ya gitulah. Ginilah ya guys ya. Negara ini ketika jabatan-jabatan strategis diisi para komedian yang lebih baik dan berkompeten itu banyak sebenarnya. Tapi nggak ada yang dekat dengan pimpinan komedi. Jadilah cuma para penonton.